Halo Sobat Lambung, selamat jumpa lagi di channel Rohimat Yesa Putra, channel edukasi tentang dunia kesehatan, terutama penyakit lambung dan juga kecemasan berlebih atau GERD anxiety. Oke, karena banyak banget teman-teman dari TikTok, Instagram, dan juga media sosial yang lain yang baru pada kena GERD ini dari tahun 2020-an, yang baru tahu saya, yang baru subscribe. Banyak tuh yang nanya, Kang, gimana sih awal mulanya bisa kena GERD dan gimana sih cara sembuhnya? Oke, kali ini saya mau cerita ke teman-teman awal mula saya sakit sampai dengan sembuh. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang perlu nomor WA saya, media sosial saya, semuanya ada di link deskripsi. Teman-teman tinggal klik aja. Kemudian nanti teman-teman bisa dapat nomor WA saya di deskripsi di bawah ya. Kemudian nanti ada semua media sosial saya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau mau sharing-sharing misalkan bisa ke sana, teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe YouTube saya dan juga follow semua media sosial saya untuk mendapatkan info terupdate tentang dunia GERD anxiety. Nah, teman-teman, jadi sebelum lanjut nih ya, biar teman-teman makin semangat, saya mau kasih tahu di sini ada 70 gejala GERD anxiety yang dulu pernah saya alami. Di sini saya yakin banget minimal teman-teman adalah 10 dari gejala ini yang saat ini kalian rasakan gitu, atau pernah kalian rasakan. Dan yang udah menahun pastinya udah ngerasain ini semua dong. Dan barangkali di sini ada yang belum ketulis, nanti teman-teman tulis aja di kolom komentar. Kalau Rohimat saya mah ada gejala ini nih, nggak ketulis gitu ya. Silahkan tulis aja teman-teman. Oke, kita sebutin ya satu-satu ya. Oke, gejala atau sensasi GERD anxiety. Perut perih, perut kembung begah, mual muntah, dada panas, sakit, susah napas, engap, ulu hati nyesek, jantung berdebar, tenggorokan mengganjal, tenggorokan sakit perih, mulut pahit asam, lidah panas, lidah putih, bau mulut, gigi kropos, sering sendawa, susah buang angin atau sebaliknya ya. Kemudian susah bernapas gitu, ngap. Kemudian hidung sering mampet, sering flu dan batuk. Mata buram, pusing kelayangan, telinga berdengung. Wah, banyak banget ya. Kepala sakit, pundak tegang, leher belakang sakit tegang. Kepala berat serasa pakai helm sampai sakit kepala kita ya. Serasa mau pecah kepala. Terasa mau mati karena banyaknya sensasi, betul ya. Keringat dingin, badan meriang, badan lemes, badan gemeter, jantung berdebar, was-was parnoan. Dada kiri atau kanan suka sakit gitu ya, pindah-pindah juga. Sakit di area perut, perut depan belakang, pindah-pindah juga ya. Kemudian di belikat juga sering pegal, berat badan turun drastis atau justru naik drastis ya teman-teman ya. Kemudian wajah pucat tidak segar, cemas berlebih, panikan, gampang masuk angin, takut sendirian, ada juga yang takut keramaian. Kemudian takut bepergian, semuanya ya kalau ini. Pinggang panas atau nyeri, sering migrain, sendi nyeri atau kaku, tidak bisa fokus, jadi pelupa berat, jadi suka linglung, mudah tersinggung, baperan, kaki dingin, kaki sering kesemutan, tangan dingin, susah BAB atau sembelit, dan juga sering mencret. Wah, itu kebalikannya berarti teman-teman ya. Susah tidur, insomnia, gampang stres, sering mimpi buruk, sering kambuh di malam hari, sering terbangun, dan sering lapar. Takut dengan berita buruk, takut dengan hal-hal yang berbau dengan kematian, bener banget. Sering bengong dan melamun, kurang percaya diri, sering panas dalam, gairah seksual hampir tidak ada ataupun menurun. Tapi ini untuk yang anxiety yang udah menahun ya. Mata perih, nah kalau ini sebagian. Males nunggu, males ngantri, badan nggak karuan, sering pegal, pokoknya nggak enak banget ya. Nah jadi ini ada 70 ya, sensasinya luar biasa banget kan. Saya yakin teman-teman ngalamin ini meskipun tidak semua, tapi untuk yang udah menahun pasti ini semuanya kealamin ya. Nah sekarang saya mau cerita ke teman-teman awal mula saya sakit sampai dengan sembuh ya. Nah nanti untuk di video kedua detailnya cara untuk sembuh ya. Jadi begini teman-teman, saya itu kena GERD itu nggak langsung ya. Jadi kena MAH dulu. MAH dan GERD ini kan berbeda. MAH itu sakit lambung tapi masih ringan, kalau GERD udah parah karena si cairan asam lambungnya naik ke atas ya. Nah saya kena MAH ini sekitar 2 tahunan kurang lebihnya. Dan GERD itu 1 tahun. Jadi dulu pekerjaan saya tuh ya begadang gitu kan, begadang. Jadi call center waktu itu jarang makan pagi-pagi, paling bubur. Kalau makan itu ya paling jam 12 ya. Ditambah lagi stres, yang akhirnya ya begitu. Tapi ketika MAH,
sakit mah atau sakit lambung biasa, kita masih bisa aktivitas, masih bisa makan pedas gitu kan, tenaga masih normal-normal aja. Meskipun kalau kita makan, pedas atau asam kayak gitu, ujung-ujungnya mual gitu ya, mual, ada puyeng-puyeng gitu. Sebulan sekali atau 2 bulan sekali sakit, tumbang gitu kan. Tapi kalau, setelah GERD itu bedanya karena GERD itu cairan asamnya naik ke atas, mengakibatkan sensasi nyeri yang luar biasa, akhirnya kita makan makanan yang pedas itu udah nggak bisa. Kemudian kita, udah nggak bisa aktivitas atau sulit beraktivitas karena gampang lemes, gampang gemeter. Kemudian juga, badan kita nggak karu-karuan, luar biasa sensasinya. Kemudian kalau kita GERD, itu dia, selain nggak bisa makan makanan yang tadi juga kita, pikirannya itu cemas, berlebih, gelisah gitu teman-teman. Jadi kalau masih mah itu sebatas nggak nyaman doang gitu ya, nggak nyaman, mual gitu kan, cuman gitu doang. Tapi kalau udah kena GERD, sensasinya luar biasa ke atas, kita udah nggak bisa makan apa-apa, susah aktivitas, dan juga kita timbul cemas, gelisah yang berlebih. GERD itu berasal dari, medisnya ya, bahasa bahasa Inggrisnya itu Gastroesophageal Reflux Disease, GERD singkatannya. Jadi cairan asam lambung yang naik ke atas akibat si klep ini, si otot esofagus ini atau lower esophagus atau sphincternya, dia longgar yang akhirnya cairan asamnya naik ke atas. Kayak gitu teman-teman, menimbulkan ya 1000 rasa, 1000 sensasi tadi ya. Kemudian kalau misalkan kita kena mah, itu sebenarnya kita minum promah juga udah baikan ya, sensasinya paling ya setengah jam atau sejam gitu ya. Kalau telat makan tinggal makan, normal lagi, sehat lagi. Tapi kalau udah GERD itu sensasinya bisa sampai berjam-jam ya. Bahkan bisa sampai seharian gitu teman-teman, luar biasa. Nah, jadi awal mula itu, saya kan, kerja ya tadi ya saya ceritain. Saya kerja, kemudian pola makan saya nggak benar, pola pikir saya juga stres ya waktu itu ya. Sama juga kerja lah ya, banyak tuntutan segala macem. Gajinya waktu itu meskipun cukup tapi ya tetap stres ya. Kemudian pola aktivitas juga, saya dulu udah hampir jarang olahraga tuh gitu ya. Ditambah lagi waktu itu saya, kerja sebagai driver, setelah jadi call center itu jadi driver, yang dimana tuh untuk makan itu agak susah karena kan, mau makan nih keburu ada penumpang. Kemudian pas mau makan lagi macet-macetnya gitu kan. Mau makan, mau BAB, mau pipis itu agak susah kalau jadi driver gitu teman-teman. Kemudian keluar, usaha sendiri. Nah, pas usaha itu benar-benar makin parah GERD-nya karena, saya tuh omsetnya tiba-tiba melejit tinggi ya, usahanya berhasil, tapi yang kerjanya cuma saya sendiri. Karena saya merasa, orang lain mah nggak bakal bisa kerjain kerjaan ini nih, gitu. Yang akhirnya orderan banyak, saya kerjain sendiri, ya stres, ya, capek luar biasa kalau saya berangkat pagi jam 8 misalkan OTW. Biasanya atau jam 7 ya, biasanya saya pulang tuh jam 9 malam teman-teman gitu. Ke rumah paling sesekali ngambil stok PS aja itu teman-teman gitu. Seringnya itu di rumah orang atau di jalan gitu nganter-nganter PlayStation gitu. Usaha PS saya dulu, rental PS, tapi online ya yang diantar-antar gitu. Jadi awal mula pas saya tumbang karena GERD ini, dari pagi nggak makan, makan siang kan, itu pun minum kopi dulu, kemudian makan lagi malam jam 10. Jam 11-nya muntah-muntah tuh teman-teman. Muntah-muntah, pusing, kelayangan. Wah, rasanya tuh kayak yang penyakit apa ya, jantung deg-degan gitu ya. Rasanya tuh kayak yang mau mati gitu, nggak enak, luar biasa teman-teman. Kakak saya datang malam-malam, dipijitin, dan paginya alhamdulillah agak enakan. Tapi ya begitu, saya nggak bisa aktivitas karena lemes, gemeter. Akhirnya dibawa ke rumah sakit teman-teman. Nah di rumah sakit itu, dokter mendiagnosa kena gangguan lambung katanya gitu. Nah waktu itu, sebenarnya belum disebut GERD ya, tapi karena saya sering ke dokter karena nggak sembuh-sembuh, dokter bilang ini udah jadi GERD katanya gitu. Itu saya cek semua organ, hampir semua organ yang saya curigai karena sensasinya banyak seperti yang tadi saya sebut, dan hasilnya itu negatif gitu, nggak ada yang bermasalah, cuman lambung aja yang bermasalah gitu. Tapi sensasinya sampai segini gitu teman-teman, sampai banyak gitu kan gitu. Berobatnya di RSHS Hasan Sadikin Bandung, kemudian ke Boromius, kemudian ke Immanuel teman-teman. Dan juga klinik-klinik di Bandung udah saya ubek lah, udah saya coba tuh.
Tapi nggak sembuh-sembuh juga teman-teman. Nah kebetulan waktu itu salah satu pelanggan saya tuh ada yang bilang gini, "Kang, kamu kenapa banyak ngeluh?" katanya gitu. "Saya Pak sakit GERD," kata saya gitu. "Oh sakit GERD ya? Oke Kang, gini, kamu main ke rumah saya," katanya gitu. Singkatnya gitu ya, oke saya main gitu ya. Saya main karena dia bilang kalau karena GERD ini bisa sembuh, nanti saya kasih tahu caranya gitu. Main ke tempat beliau, ya alhamdulillahnya sama beliau diterangin tentang penyakit GERD ini. Ternyata ketika saya kena GERD ini, obatnya diminum, tapi saya tetap cemasan, gelisah, makanya nggak sembuh-sembuh. Nah, beliau tuh menjelaskan kalau pengen sembuh dari penyakit GERD ini, kita tuh harus menjalankan 3P, pola makan, pola pikir, dan pola aktivitas yang baik. Kalau itu sudah baik, kita minum obat dokter atau herbal, maka kesembuhan itu pasti cepat gitu. Nah dari saat itu saya melakukan pengobatan dokter, rutin, obatnya benar-benar saya minum, kemudian pola makannya saya perbaiki, pola pikirnya juga saya perbaiki, pola aktivitas juga saya perbaiki, kemudian saya ikhtiar juga dengan herbal teman-teman. Alhamdulillah kira-kira ya 2 atau 3 bulan saya itu udah sehat banget gitu, udah bisa aktivitas segala macam. Dulu kan saya berpikir gini ya, ini penyakit yang aneh gitu ya, aneh, mungkin jarang banget orang yang tahu tentang ini, mungkin juga nggak ada yang tahu gitu ya, hanya segelintir aja orang-orang di Facebook kan, kayak Bang Erik Wibowo gitu kan, termasuk mentor saya, dan akhirnya saya waktu itu pengen banget nyebarin ini semua tuh ke orang lain gitu, tapi belum kepikiran di YouTube ya. Waktu itu saya masih face to face, ada orang yang bilang kena MAH, saya tanya gejalanya apa, oh sama dengan saya berarti GERD. Saya ajarin dia. Ya mungkin ada 40 atau 50 orang lah yang dulu saya ajarin secara offline, kira-kira ya teman-teman. Nah setelah itu saya baru berani bikin video YouTube sambil belepotan saya ngomongnya teman-teman. Sekarang juga sama ya, masih belajar ya. Dan alhamdulillahnya yang follow banyak teman-teman, ada sekarang udah 130.000 followersnya di RJS Herbal ya. Itu alumni saya semua tuh, alhamdulillah sebagian besarnya udah pada sembuh tuh teman-teman. Gitu ya ceritanya. Nah sekarang di part keduanya saya akan bagikan cara detail untuk sembuh dari GERD anxiety teman-teman ya. Nah kalau ini kan hanya sebatas cerita aja, awal mula saya sakit dan akhirnya saya sembuh. Segitu dulu dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa lanjutkan ke part keduanya ya, biar teman-teman paham gimana sih cara sembuh dari GERD anxiety.